Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Sallallahu wa sallamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ladhina muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Allahumma ighfir lana futuhal arifin, amin. Allahumma ja'al jamana hadzal jama'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ilahi anta rasuli wa rahmatullahi haqqaka wa ma'rifatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati sahibul wilayah, pengurus yayasan Sebakti Pondok Pesantren Sudiraya, perwakilan anak, dan yang saya hormati pengurus majelis sekretariat yang sehari-hari ikut mengurusi tempat ini, baik yang tugasnya bersih-bersih, tugas yang di dapur, tugas yang memperhatikan listriknya, airnya, dan yang lain. Dan yang saya hormati calon-calon pengurus, baik nanti pengurus generasi mudanya, kemudian pengurus ibu belanya, ibu bela secara formal belum begitu. Sudah. Oh, sudah. Barengan sama ISB. Oh, sudah lagi. Jadi pengurus ibu bela dan seluruh jajaran yang sama-sama berkhidmat dalam rangka terus berupaya mengamalkan dan melestarikan ajaran thariqah qadiriyah asy'ariyah Pondok Pesantren Sudiraya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, berkah karomah guru agung pemesanan, mudah-mudahan berlimpah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur hanya pada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, ahlul bait, para sahabat, dan kepada siapa saja di antara umat Rasulullah, termasuk kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita. Pertama, syukur kita ini adalah sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Tapi tidak sedikit saudara kita yang sedang mendapat ujian, sedang sakit atau tidak sehat. Baik yang sehat termasuk yang tidak sehat, semua diberkati. Jadi kalau sudah berkah Allah, ridho Allah, maka sudah tidak ada masalah antara sehat dan tidak sehat.
Jadi kalau ridho Allah itu semua diberkahi. Kalau sudah ridho Allah itu susahnya kita tidak menjadikan susah, bingungnya kita tidak jadi bingung. Karena Allah dengan ridhonya akan memberikan kepada kita apapun yang dihadapi, Allah berkati. Jadi kata orang susah, tapi kita sendiri tidak susah. Itulah ridho Allah. Oleh karenanya mari kita sama-sama pasrahkan diri kita hanya pada Allah. Apapun guru kita memberikan tuntunan melalui zikir yang kita lakukan, ada kalimat yang sering diucap sebagai munajat kita kepada Allah, Ilahi anta maksudi. Hanya Allah lah yang kami maksud dari apapun yang kita upayakan, apapun yang kita lakukan, hanya untuk Allah. Wa ridho kamadzubi, hanya ridho Allah yang kita mohonkan dari apapun yang kita lakukan. Al-Dini mahabbataka, beri kami ya Allah mahabbah, cinta kami padamu ya Allah, sehingga dengan cinta akan dirasa mudah. Jadi kalau kita masih merasa berat hidup, berarti sesungguhnya belum ada cinta di dalam diri pada Allah. Wa ma'rifataka, jadi cinta kemudian makrifat, kenal. Berbeda dengan sesama kita, makrifat dulu, kenal dulu baru cinta. Tapi al-far Allah mahabbah wa makrifat, cinta dulu baru kita akan kenal. Nah itulah tuntunan yang guru aku berikan kepada kita sebagai ikhwan pengamal Qadifah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sini. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, para ikhwan, mari kita senantiasa segarkan kembali ingatan kita, pemahaman kita dan kesadaran kita, agar kita tidak keluar dari relnya, agar kita tidak keluar dari asas tujuan kita bertorikoh. Jangan sampai dengan tujuan yang mulia, yang baik, yang luar biasa, tujuan ingin mengharap ridho Allah, malah sebaliknya kita mendapatkan laknat Allah yang mulia. Tujuan kita maksudnya ingin mendapatkan keberkahan barokah makhluk agung dengan khidmat kita, malah sebaliknya. Karena kita suul adab, kita akhirnya selamat. Jadi jangan sesuatu yang baik karena ada salah di dalam perjalanan menempuh kebaikan itu, lalu jadinya salah. Jadi tidak setiap tujuan yang baik menjadi baik. Kalau ada cara yang salah yang kita tempuh. Makan itu untuk mengenyangkan, tapi karena salah makan, mestinya makan dimasuki ke mulut, ini ke telinga. Salah. Ya nggak jadi kenyang, malah jadi penyakit. Karena ke telinga masuknya. Minum mestinya melalui mulut, ini melalui hidung. Ya sakit juga melalui hidung. Salah di dalam caranya. Karena tujuannya dengan makan ingin kenyang. Nah begitu pun kita di dalam beribadah, di dalam berkhidmat. Jadi mohon kepada kita semua, wabil khusus pengurus, karena pengurus ini mempunyai tugas yang berlebih. Jadi ada tugas tambahan kalau pengurus itu di dalam khidmat. Jadi tugas khidmat kita ini ada yang sama, ada yang berbeda. Samanya dari sisi kita semua sama-sama tugas kita, hikmah kita adalah mengamalkan dan melestarikan ajaran dari guru agung pengersama melalui zikirnya, khataman, manakib. Karena itulah tuntunan pokok dari guru agung. Setiap habis sholat, zikir 165, syukur bisa lebih. Khataman paling tidak seminggu 2 kali, upayakan syukur bisa tiap hari. Manakib sebulan sekali, syukur bisa beberapa kali. Jadi semua adalah tuntunan yang minimal yang guru berikan agar apa? Agar kita semua tidak menjadi berat di dalam mengamalkan. Maka bersyukur kita diberi tuntunan oleh guru mursyid,
Maka sahabat tuntunan yang ringan, yang tidak memberatkan. Tapi seringkali sesuatu yang ringan, sesuatu yang diperoleh didapatnya dengan mudah, seringkali diabaikan. Berbeda dengan sesuatu yang kita dapat dengan susah payah. Sudah bela-belain, kita dapetin barang ini, sudah ninggalin keluarga, sudah keluar uang banyak untuk dapetin barang ini, maka pasti dijaga betul itu. Ada istilah kalau ada yang mau beli pun nggak dikasih, karena perjuangan luar biasa. Jadi harga nilai mahalnya di perjuangannya. Ini susah payah, nggak bisa diukur dengan uang. Nah jadi hadirin, jangan sesuatu yang mudah didapat. Orang talqin mudah sekali. Berbeda dulu. Dulu kalau mau ijazah atau talqin, kalau saya berbicara dulu pasti ceritanya nggak jauh dari almarhum Bapak sendiri. Ingatlah. Dulu zaman Abah Sepuh. Berarti kalau lebih dulu lagi, zamannya dulu Abah Sepuh, bisa dibayangkan. Zaman Abah Sepuh saja masih ada syarat kalau mau ijazah itu, di samping usianya dilihat dulu nih, usia berapa? 40 sudah masuk syaratnya, harus 40 tahun. Atau belum 40, sudah nikah belum? Sudah masuk juga syaratnya. Sudah gitu, benar kamu mau talqin, tujuan kamu apa? Mau selagi belum tujuannya ridho Allah, nggak dikasih. Sampai pada titik dia pasrah, hanya saya satu yang dimau ridho Allah baru. Tapi tidak cukup di situ. Untuk menguji kesyukuran itu, tambah lagi ujinya tuh. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh mau ijazah tinggi, belajar tinggi ini, maka kamu laksanakan puasa selama 40 hari 40 malam. Kamu nggak tidur, dulu. Sekarang nggak ada itu. Makanya beda orangnya dulu dengan sekarang. Karena dulu didapat ijazah ini susah payah ini, bela-belain nggak tidur ini, bela-belain nggak makan ini. Padahal kepada ibu, antara beratnya dulu dengan ringannya sekarang sebetulnya nilainya sama. Ketika kita betul-betul menjaga, ketika kita mengupayakan secara istiqomah dan penuh keyakinan terhadap sang mursyid, sebetulnya ini ketemunya sama. Makanya luar biasa sahabat membuat tuntunan yang mudah, ringan, bisa siapa saja. Syaratnya cukup sudah balik. Terus mau mengamalkan itu pun amalkan semampunya lagi, nggak dituntut harus. Nanti kalau kamu nggak harus, nggak sesuai tuntunan, kamu celaka. Nggak begitu. Pola tidak begitu. Amalkan semampunya. Luar biasa. Lagi-lagi ketika ada kebijakan semampunya, lalu kita ya dengan semampunya. Padahal kita masih mampu 165 ini 3 kali terus. Tapi itu masih ditolerir oleh guru. Apa-apa, masih alhamdulillah bisa dikatakan. Selalu guru kita alhamdulillah bagus, baik. Masya Allah luar biasa. Para sahabat mursyid kamil Muhammad sempurna dirinya dan menyempurnakan yang lain. Yang beratnya cukup beliau, kita tidak perlu yang berat-berat, Masya Allah. Tapi itu tadi lagi-lagi karena kita dapatkan mudah, terus kita abaikan. Soal ini tidak luar biasa. Biasanya kalau yang berat-berat tidak luar biasa nih. Kalau saya dapatkannya, saya puasa. Begitu puasanya aneh-aneh, tidak umum. Pasti dalam pikiran kita, oh ini hebat, ini luar biasa. Oh gitu ya. Apalagi kalau kita sudah menempuhnya tamat lagi, selesai. Orang tahunya puasa itu nahan makan minum cuma di siang hari seperti puasa Ramadan. Ini kita mampu melaksanakan puasanya yang luar biasa, tidak umum. Sampai puasa enggak bicara selama sekian hari. Puasa enggak ketemu orang. Puasa enggak minum. Puasa enggak bersentuhan.
dengan kulit perempuan. Puasa, macam-macam puasanya. Lalu dalam pikiran kita, oh ini pasti pengajaran hebat ini. Makna hebatnya pasti asosiasinya nih, gambaran pikirannya ke sesuatu yang bersifat karomah yang aneh-aneh. Pasti kesana tuh arahnya tuh. Wah, ini kayaknya kalau diamalkan, karena ini tidak umum nih, aneh. Makanya pasti yang ada yang luar biasa di sini. Nah, pasti paling tidak ada penasaran gitu. Lalu bertanya, apa sih rahasianya dari puasa seperti ini? Ada penasaran di situ. Tapi hati-hati, rasa penasaran itu jangan mendorong kita setelah kita tahu malah menyebabkan begini. Ketika kita tahu nih rahasia kamu puasa ini itu, nanti ada hikmahnya. Suatu saat kamu akan bisa terbang. Nah, nanti setelah ini kamu bisa menghilang. Nanti setelah ini kamu bisa tidak tahan bacok. Misalnya, nah maka hati-hati. Apakah itu mengganggu? Tidak. Ya, kita nganggap enggak lah kalau ganggu. Kok saya udah pulang mantep, kok hanya ridho Allah. Paling tidak ada mengganggunya. Wah, saya ini bisa terbang, saya ini bisa menghilang ini. Kalau saya bisa terbang, saya bisa menempuh perjalanan kilat. Kalau saya bisa menghilang, nah, saya bisa begini dan begitu. Dianggap hal itu hal yang luar biasa. Padahal itu hanya bumbu-bumbu kembang-kembang. Padahal itu hanya sekedar Allah perlihatkan untuk menguji kita, apakah kita akan terjebak di situ? Apakah itu nantinya akan menguatkan kepada makna lillahnya, untuk ridho Allahnya, atau malah berhenti stuck di situ? Nah, di situ dianya. Kalau kita terjebak di situ, maka rugi. Ini kalau sebatas rugi, kalau padanya celaka, lebih dari rugi. Nah itulah, jadi hadirin, tuntunan yang sudah Guru berikan ini yang maha luar biasa. Jadi kalau kita sudah menafikan, meniadakan nafsu keinginan kita yang ada Allah, maka ini makom orang ini, makomnya sudah luar biasa, tidak ada tandingnya. Kalau sudah tidak lagi karena dorongan nafsu kepentingan pribadinya, dia buang, dia pipis habis hanya untuk ridho Allah, itu luar biasa. Nah, karena itu untuk bisa pada akhirnya kita sampai kepada Allah itu, salah satunya kita harus meniadakan kitanya, nafsunya. Kalau nafsu masih ada mendorong, nanti menghijab itu. Maka di dalam tarekat tasawuf ada konsep yang namanya takolli, pengosongan diri, pendapian diri, memfanakan diri. Yang ada hanya Allah, hanya Allah. Untuk bisa sampai tahap hanya Allah, kita masih kesulitan. Karena siapa kita bisa mampu merasakan hanya Allah. Maka apa gabungkan kita dengan orang yang sudah bisa hanya Allah. Siapa dia? Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak bertemu beliau, kita hanya tahu beliau dari hadis-hadisnya. Lalu kepada siapa lagi? Kepada sahabatnya. Kepada siapa lagi? Tabi'in. Kepada siapa lagi? Aulia Allah. Kepada siapa lagi? Para ulama, warasatul anbiya. Yang dekatnya pemahaman kita dalam bergego, bergabungkan diri kita kepada guru para sahabat. Nah, jadi sudah kita bersyukurnya dipertemukan dengan guru para sahabat. Artinya kita
tinggal ikut ke beliau, gabung ke beliau, karena beliau lah yang menghantarkan. Nah, kalau kita tidak gabung dengan orang-orang soleh, karena ada keterangan kun ma'allah, fa'ilam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa'innahu yusiruka ilallah. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, maka gabungkan kamu bisa bersama dengan orang-orang yang sudah bisa bersama Allah. Siapa? Tadi para Rasul, para sahabat, kami, para aulia, ulama. Jadi kita sudah nggak usah berpikir yang berat-berat kok, yang ribet-ribet. Cukup kita dipertemukan dengan guru agung. Nah, itu gitu ya. Dan yakinkan hadirin supaya kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari beliau, tuntunan bimbingan beliau. Yakinkan sampai saat ini bahwa beliau tetap membimbing kita dengan caranya beliau di alam barzahnya. Karena seorang aulia, seorang solih hanya pindah tempat alam saja. Jadi beliau termasuk di dalam mengijazah, mentalqin itu masih beliau. Wakil talqin ini masihlah. Makanya nanti bagi yang baru mau talqin ini, jadi jangan meyakinkan yang mentalqin saya, jangan. Saya hanya wasil. Wakil talqin yang lain hanya wasil. Semua yang mentalqin beliau, guru aku, pengusaha. Jadi saya dan wakil talqin yang lain hanya wasil. Harus meyakinkan terhadap guru. Itu ciri murid. Yakinkan mursyidkan. Jadi harus meyakinkan siapa guru kita. Setelah yakin, ikuti tuntunannya. Jangan sekedar yakin cukup tapi tidak mengikuti tuntunan. Katanya yakin, tapi terhadap tuntunan guru kita buat direka-reka lagi, dibuat pantas-pantas lagi. Misalnya, ini pantasnya karena zamannya sekarang begini, gimana kalau cara begini pakai ini? Nah, kita begitu tuh, nafsu tuh. Maka hati-hati. Kalau sudah ada dorongan hawa nafsu itu hati-hati. Ya. Bukan begitu cara. Tapi perkuat saja, perbanyak saja tuntunan itu, amal guru, nanti gurulah semua yang akan membukakan hidayah, membukakan berkahnya. Apakah nanti guru memberikan keterbukaannya melalui ada pengajaran lain, misalnya ada cara yang lain, misalnya, maka kalau itu terjadi, itulah yang saya katakan, yang saya sampaikan khususiyah. Jadi kalau sudah muncul khususiyah juga hati-hati. Cukup untuk dirinya, jangan untuk orang lain. Jadi hal-hal pemikiran seperti ini saya sampaikan, ini termasuk pada tanbih bahwa kita harus arti diri lupa milih. Jadi harus ada kewaspadaan diri, ketelitian diri di dalam mengambil sikap, di dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan pengamalan, di dalam melakukan pengamalan dan pelestarian. Jadi khususnya pengurus, di dalam mengambil keputusan di dalam kepengurusan, maka semua muaranya harus atas dasar hikmah. Karena berbeda pengurus kita dengan pengurus yang lain. Jangan disamakan. Jadi seberapa wawasan kita di dalam keorganisasian, saya yakin di sini banyak ikhwan-ikhwan yang sudah banyak pengalaman di dalam organisasi-organisasi. Mohon bedakan. Karena organisasi di lingkungan menurut saya adalah organisasi hikmah. Kepada siapa? Bukan kepada pengurus, bukan kepada ketua, bukan kepada penasehat, bukan kepada siapapun, tapi hikmah kita kepada Guru Agung Pangsaaba di Suryalaya Tasikmalaya. Artinya keputusan yang dibuat baik di Tangerang, di Cianjur, dimanapun, itu keputusan yang finalnya sementara, harus begitu. Karena kita hikmah, maka nanti keputusan yang sudah dibuat mufakat di daerah, ujungnya sampaikan ke pusat, nanti terserah pusat. Harus seperti itu.
Sekalipun di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga misalnya mengatur lain sekalipun, itu kan aturan organisasi yang umum. Tapi itu tadi ada sisi yang harus dikembangkan di dalam organisasi di Sedia ini adalah kehikmahan kepada Tuhan. Sehingga ketika keputusan kita ternyata tidak diterima oleh pusat, maka kita harus kembali kepada sami'na wa ata'na, ikuti tuntunan pusat. Jangan berkedong sudah nama, karena kita sudah diputus di daerah, pusat nggak setuju, jalan terus. Nah, berarti itu kita termasuk nantinya tidak ada di sana. Maka hati-hati dalam thariqah, ketika kita tidak ada kepada guru, itulah yang menghancurkan perjalanan kita. Sebaliknya kalau kita husnul adab, itu juga yang menghantarkan kita dengan cepat usul pada Allah. Maka ilmu apapun ketika berbenturan dengan hikmat, sampingkan. Jangan dikedepankan ilmu, ya, adab yang harus diperhatikan. Jadi kalau sudah adab, sampai hal yang detail diperhatikan. Jadi sampai apa yang guru berikan lalu kita jaga, kita lestarikan. Di samping itu ada hal lain yang bersifat dari sisi manusianya, dari sisi kemanusiaannya, itu pun tetap diperhatikan. Itu adab. Jadi full adab. Jadi yang saya maksud, kalau dulu kita Paman Sabah masih ada nih, beliau ada satu keinginan, satu cita-cita. Nah kita tanggap nih sebagai murid. Wah, guru punya keinginan, harus kita wujudkan ini. Itu untuk kita. Sampai hal keinginan apa saja yang detail sekalipun diperhatikan oleh muridnya. Ya, terus dulu itu cerita anak-anak, cerita cita-cita apa, tangkap tuh ikhwan itu. Wah, yuk kita pernah dengar nih abah begini, yuk kita jadi wujudkan. Ada semangatnya di situ. Semangat yang luar biasa, hikmah itu di situ. Berhubungan dengan hikmah kepada guru. Ya, nah jadi mohon nih, sekarang di mana-mana alhamdulillah muncul semangat-semangat baru di kalangan kita ikhwan ini. Nah maka semangat apapun yang muncul di dalam diri kita ini, mari kita arahkan semangat ini demi hikmah kepada doa untuk sahabat. Ya. Demi itu, bukan demi yang lain, semangat itu. Jadi soal. Nah kemudian di dalam rangka menjaga hikmah dan adab ini, bagi sebagian kita yang diberi kelebihan ini, baik itu kelebihan ilmu, kelebihan harta, atau dari yang lain, itu biasanya nanti ada dorongan nafsu ini dan iblis di situ. Dorongan yang masuk nanti pemikirannya pada wilayah tuntunan. Contoh, saya pernah mempelajari ilmu-ilmu lain di dalam syariat. Saya pernah belajar ilmu falak, ilmu bintang, saya pernah belajar ilmu ulumul hadis, ulumul Quran, dan ilmu. Nah, dari pengalaman saya dalam menempuh ilmu ini, lalu saya masukkan ini, kalau khotaman ini saya masukkan ilmu falak misalnya, maka ini jadinya hitungannya segini. Lalu saya coba rubah hitungan pertama demi ilmu falak misalnya. Nah, padahal belum tentu juga ilmu falak yang saya perdalam itu sesuai dengan ilmu falak yang sebenarnya, gitu. Tapi udah, mentang-mentang saya bisa, udah, yang penting saya bisa kok. Jadi sepertinya bisanya saya menjadi benar mutlak gitu. Padahal banyak ilmu falak yang lain, gitu ya. Tapi kita sok bisa saja. Lalu saya coba masuk. Maka yuk, saya bilang aja teman-teman, ikhwan, nanti kita ketemuan malam minggu atau ketemuan kapan, di mana kita khotaman
utamanya begini. Kenapa begini? Ini menurut ilmu falak. Nah, gitu. Lalu coba diamalkan dengan ilmu falak. Nah, itulah hati-hati yang saya maksud. Jangan kelebihan di dalam ilmu, di dalam yang lain, lalu membuat kita menjadi mencoba-coba, membuat pantasnya ini, pantasnya begitu. Hati-hati, hati-hati. Jadi nanti akan kembali kepada kita. Tinggal tanggung jawab saja. Asal tanggung jawab monggo. Ya. Tapi kalau sekiranya nantinya mau begitu, ya sudahlah bikin toilet sendiri saja. Ya. Jadi daripada gitu ya. Kan semua pilihan, silakan. Mau istiqomah, mau keluar, mau tetap, mau bebas. Silakan pilihan kok. Yang untung siapa? Ayo, yang milih siapa? Yang untung yang milih, yang rugi yang milih. Gitu. Yang penting guru sudah memberikan batasan. Kalau ditambah, dikurang, guru tidak bertanggung jawab. Jadi, ya. Nah, lalu muncul lagi dalam pikiran ini nggak nambah kok. Nah, dikasih ilmu lagi tuh, masuk lagi ilmu ini. Nggak nambah kok ini. Ini kan hanya sekedar mengurai saja kok dari kalimat ini. Misalkan gini, kan di dalam tawasul ada Summa ila arwahi jamin ilmu ini atau summa ila arwahi walidina walikum wa masyayidina wasyid. Itu kan hadoroh kepada guru-guru. Lalu kita coba tambahkan, masukkanlah guru-guru kita yang lain di situ. Dan memang secara makna tidak menambah itu, hanya mengurai. Kan sudah masuk jamini di situ walidina. Ada sayyidina wasyidina di situ. Guru-guru kognitif secara ilmu masuk nih. Pak, saya masukkan nih guru saya yang dulu ngajarin ilmu falak. Saya masukin guru saya yang pernah mengajari ilmu hadis. Pakai khusus gitu ya. Secara ilmu sepertinya tidak dapat, memang. Tapi ya bagi yang lebih teliti lagi, yang waspada, yang warok, maka apapun yang ada dalam tuntunan itulah yang diamalkan, tidak ada coretan-coretan lain. Sekalipun secara keilmuan itu tidak menambah, memang mengurai gitu. Yang pernah ada yang menyampaikan sana, sampai Pak Kiai, gimana kalau saya di ilaha di abadina wa ummahatina, saya sebut nama bapak saya, ibu saya, boleh tetap? Apa dia begitu? Saya tanya balik, apakah dengan abadina wa ummahatina kamu tidak meyakinkan bahwa ini sampai ke orang tua kamu doanya? Kan gitu. Jadi maksudnya kita mau menyebut nama itu tuh, kamu tuh yakin nggak dengan ilahatul ini? Jangan-jangan nggak yakin. Padahal kalau yakin, nggak usah disebut pun, disampaikan doanya gitu. Kita nggak menyebut nama orang tua, nggak menyebut nama saudara pun, ada ikhwan ini, ada saudara kok masuk kok. Tinggal yakin di situ. Kadang-kadang gitulah kita kadang-kadang seperti kalau nggak disebut nggak sampai, seperti kalau nggak disebut nggak dimarahin. Gitu ya. Jadi gitu. Sampai ada yang marah-marah ibu ya, Pak. Gara-garanya begini, kita bikin doa nih ke MC di majelis doa nggak kesebut tuh. Padahal malam ini sudah diawali di Kotaman. Kotaman itu ada ilahan roki banyak. Dan di MC juga sudah dibacakan pada umumnya yang tertulis yang tidak sudah nggak masuk gitu. Nggak perlu lagi kenapa mesti marah gara-gara gak disebut. Nah, ya. Jadi sebetulnya jadinya ketahuan nih kebodohan kita sebetulnya kalau begitu. Oh berarti sesungguhnya kamu nggak yakin dengan ilahatul itu, sama aja dengan begitu. Jadi sama aja saya ini nggak yakin dengan ilahatul itu, maka tolong bacakan sebutkan nama ini karena saya nggak yakin seperti itu. Tapi masih siapa yang berani mengatakan itu? Saya nggak yakin dengan ilahatul itu.
Nah gitu ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu, kita sudah dibimbing oleh guru si sahabat dengan bimbingan yang luar biasa. Kita sudah sedang dihantarkan oleh beliau menuju Allah. Lalu gara-gara sul adab, gara-gara mencoba ilmu kita masuk di dalam tuntunan itu, kita malah akhirnya terlepas dari jalan yang sudah guru berikan. Akhirnya kitalah yang rugi jadi. Ya. Jadi kalaupun misalkan ada upaya-upaya tadi, karena memang tidak diberi bekal ilmunya, diberi kesemangatannya, silakan, tetapi harus menjadikan itu sebagai sarana atau alat untuk penguatan amal ibadah kita dalam tuntunan pengajaran PTN ini. Itu yang benar. Jadi begini, saya punya kelebihan ilmu kalam misalnya, lalu saya ajarkan pada ikhwan, tapi di luar tuntunan pokok. Misalkan dalam majelis baik, kita buat satu majelis, namailah silakan majelisnya apa. Nah, lalu ada materi yang saya sampaikan di situ ilmu kalam. Nah, apapun yang disampaikan, mau ilmu kalam atau apa di majelis itu, harus nantinya mengarah dari ilmu itu semua kepada penguatan di dalam pengajaran berikutnya. Jangan justru sebaliknya, gara-gara disampaikan ilmu falaknya, ya sudah Bapak Ibu akhirnya gandrung di ilmu falak, lupa zikirnya, lupa khataman, celaka kalau begitu. Tapi kalau dengan ilmu falaknya lebih tambah, zikirnya jadi tambah banyak, tambah istiqomah, itu yang benar, itu yang luar biasa, ya. Jadi silakan Bapak Ibu, saya yakin banyak kelebihan di Bapak Ibu yang Allah titipkan. Silakan itu diupayakan, diamalkan, tetapi itu semua diamalkan untuk hikmat, untuk penguatan amaliyah, itu saja, ya. Jadi jangan sebaliknya, jangan sebaliknya. Nah, kemudian saya ada pertanyaan. Jadi kemarin itu belum lama, seminggu yang lalu saya baru kembali dari perjalanan safari Jawa Timur Bali. Jadi di Jawa Timur 4 kabupaten, di Bali 2 pasar Sirena. Saya dapat ini jadi pelajaran. Ada pertanyaan dari salah seorang ikhwan kita. Pak Kiai, kami ini kan minoritas. Kami pernah berhubungan dengan masyarakat Hindu yang masih kental dengan magicnya. Di sana itu ada leak, di Kalimantan ada biang. Saya paham. Saya bilang leak itu nggak seberapa. Di Bali itu ada yang lebih dari leak. Sampean tahu gua? Saya bilang gitu. Rupanya dia sendiri nggak tahu. Tapi nggak usah tahu mungkin. Nah, terus kalau gimana? Ya barangkali Pak Kiai, ini kami ini kan dalam rangka dakwah. Bekali kami juga dengan itu, ilmu-ilmu itu. Karena kami tahu dari kisah-kisah murid-murid Allah sepuluh memang punya bakal ilmu itu. Maka tolong kami berikan untuk dakwah kami. Jadi inilah kasarnya. Kalau saya ajak berantem, dia kalah, lalu tunduk. Udah kamu harus tarik, akhirnya kamu gitu. Atau paling tidak, kamu kalah, kamu jangan macam-macam lagi nih sama ikhwan kita, saya ini. Saya bilang kalau itu tujuannya, jangan usah. Jangan kamu bekali dengan itu. Sebab itu akan nanti mempersulit perjalanan kamu untuk nantinya sampai pada Allah. Yang penting cari selamat saja, cari aman saja, jangan cari musuh. Karena kalau sekali kamu belajar ilmu itu, ujian kamu nanti di musuh, banyak musuh. Kamu bisa nggak melawan musuhnya, mengantisipasi musuh itu? Gitu ya. Pasti diujinya begitu. Nah, jadi karena begini, bukan dalam thariqah kita ini tidak ada ilmu yang macam-macam itu, semua ada Pak. Semua ada. Karena saya pernah diberikan oleh almarhum.
banyak sekali, mau apapun ada. Sampai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar di Mankoba, satu waktu Tuhan Syed, para muridnya ingin dihadiri di waktu bersamaan 70 rumah kan gitu ya, dan semua dihadiri. Itu bukan sekedar memang itu karomah, tetapi juga memang ada ilmunya itu, bisa dipelajari itu, bisa kayak begitu itu. Jadi Bapak Ibu mau jadi berapa bisa kembaran ya, ada. Terus banyak. Kalau Bapak Ibu lihat film-film laga Angling Dharma atau apa yang berbau itu kesaktian, memang ada. Dalam Toriko itu ada. Dan murid-murid awal suku banyak yang menguasai ilmu itu. Tetapi dulu betul-betul itu diberikan itu untuk penguatan pada diri, penguatan di dalam keyakinan, penguatan di samping memang dulu tantangannya ada penjajahan. Jadi di samping penguatan untuk juga perang melawan musuh penjajah memang. Nah sekarang kan musuh itu tidak ada, musuhnya di dalam diri, nafsu. Jadi kalau musuh nafsu nggak perlu lagi yang begitu-begitu, karena itu hanya riak-riak kembang-kembang kecil saja. Kalau kita masih suka di situ, sebetulnya kita masih bisa dikategorikan kalau sering dengar ceramahnya dengan Didier. Ya. Beliau mengatakan masih kelas PAUD. Kalau kita masih senang dengan hal-hal yang begitu, itu bisa dicirikan makomnya itu masih jauh, masih senang di dunia ini. Karena saya menjadi saksi mendampingi almarhum dengan Bapak sendiri. Selalu saya dipanggil kalau ada tamu yang macam-macam itu. Dulu sering ini tuliskan ini, cara puasa seperti ini, amalkan ini. Dan sewaktu-waktu beliau sampaikan juga khasiatnya. Pernah? Oh saya pikir kalau beliau suruhnya dengan khasiat, ini nguji orang ini nih, gitu kan tamunya nih. Dia terganggu dengan khasiat itu. Jadi kalau tidak terganggu maka hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau terganggu dengan khasiat itu rugi. Jadi rugi nanti. Saya sampaikan khasiatnya. Jadi ini dulu. Nanti kalau ketemu musuh, kalau dibaca ini dengan cara injak kaki 3 kali ke tanah, nanti akan tinggi. Tapi saya kok tidak selama disuruh oleh almarhum untuk menuliskan itu, lalu akhirnya kan saya baca, akhirnya saya tahu, wah, saya cuma bilang, wah ini hebat ini, wah ini gagah ini, hanya begitu saja, tidak sampai pada, oh saya harus kuasai, saya harus bisa enggak, dingin aja gitu, nggak tahu waktu itu seperti itu, tapi sekarang jadi kepikiran. Nah jadi dan memang setelah dibukakan itu akhirnya terganggu dalam pikirannya, dia mengamalkan puasa itu sekedar ingin khasiat. Nah maka jadinya rugi kalau begitu, terjebak di situ. Nah tapi belakangan hadirin beliau menyampaikan mau ada urusan apa, kepentingan apa, selalu fatwanya dikir yang banyak. Itu artinya bahwa sesungguhnya kuncinya, pusakanya dikit, ada yang masuk. Tinggal kita yakin nggak, kan begitu. Kalau kita masih mau yang begitu, berarti sebenarnya kita ini diragukan keyakinan kita terhadap ajaran ini. Gitu. Tapi kalau mempelajarinya semata-mata untuk menguatkan tadi, supaya lebih istiqomah, supaya lebih gitu ya. Itu silakan, itu tidak salah. Tapi hati-hati saja lah jebakannya gitu. Paling tidak terjebak gitu. Kalau kita sudah belajar lalu diberi saja sedikit gitu, dibukakan saja aromanya sedikit apa ini. Paling tidak bangga diri lah, ujub itu paling tidak. Maka kalau ada ujub, celaka, rugi ya. Nah, jadi
Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau mau itu ada semua dalam bentuk, mau apapun ada. Saya pernah disampaikan, si Asep ini kok nggak minta ya? Kata Bapak. Padahal kalau si Asep minta, semua ibu saya kasih. Tapi ada satu yang nggak saya kasih sekalipun diminta, itu yang saya bikin penasaran. Saya bilang apa ya? Saya kan baca bukunya, saya pegang kitab. Nah, ada yang bikin tertarik gitu. Mau kita bisa jadi kembarannya 57 nggak bikin saya tertarik. Mau saya bisa menghilang pun nggak bikin saya tertarik kok. Mau saya bisa sholat di atas pucuk pohon, bisa pucuk mumun, tapi saya nggak tertarik. Mau saya bisa berubah wujud menjadi apapun bisa, paling lupa. Jadi ilmu itu ada. Jadi ada semua. Saya penasaran yang satu itu apa? Akhirnya saya penasaran, lalu saya tanya, sampai sekarang masih ada saksinya. Supir beliau yang selalu kemalaman. Kan penasarannya apa sih? Enggak, kasih tahu. Pancing, akhirnya ke pancing. Ini katanya, sekalipun saya minta tetap Bapak akan kasih itu yang disebut saya angin. Saya bilang, kok saya angin? Padahal ada yang lebih berat, ada yang lebih dipikir saja. Akhirnya saya baru ngeh, pantes nih almarhum kok kenapa itu yang gak dikasih? Beliau tahu rupanya. Saya kalau pegang ilmu itu, saya pasti gak amanah. Pikiran saya gak amanahnya, kok larinya ke perempuan. Saya dengan ilmu itu bisa punya istri berapa bisa? Jadi kesannya pikiran itu kacau betul. Kalau saya pegang itu kacau. Pikirannya udah sana gitu. Karena ilmu itu tinggal gini. Saya bilang nih ke istri, saya sebentar mau ke rumah Pak RT. Pas tutup pintu sudah ada di sana. Nanti di sana mau ke yang nomor 3 nih. Bilang lagi, saya mau ke Alfa sebentar, baru keluar sudah ada di yang ketiga. Jadi mau berapa pun bisa. Wah, benar. Jadi enggak. Nah, termasuk pemeriksa akhir waktu pernah tuh pakai saya. Tapi luar biasanya, mosok model-modelnya pemeriksa akhir itu suku-suku yang kata-kata itu dalam sekolah gitu ya. Mereka pintar betul menyembunyikan jati dirinya. Itu yang luar biasa. Jadi semakin kita bisa menyembunyikan siapa kita sebenarnya, itu luar biasa. Kita malah enggak punya kelebihan sedikit, sombong. Wah, sombong saya paling hebat. Nah, malah sebaliknya kalau kita, justru mereka itu semakin diberi kelebihan oleh Allah, semakin sembunyikan, semakin jaga betul, sampai orang tahu. Itulah yang disebut bahasa ini nyumput buni di ucap. Jadi kalau kita bisa sudah bersembunyi di keramaian, itulah makna sembunyi yang sesungguhnya. Jadi makna tersebut, makna ucelah itu bukan dalam hati kita harus ke gua, ke gunung menyendiri. Tapi kalau kita sudah bisa bermasyarakat tetapi tidak tercemari, ibarat seperti ikan, sekalipun ada di air asin, dirinya tidak asin. Kalau itu sudah bisa seperti itu, itulah yang luar biasa. Jadi bermasyarakat tetap dilakukan, tapi tidak membawa campur ulah bau. Itulah makna usul tersebut. Jadi tidak meninggalkan, tetap dilakukan, tapi tidak mempengaruhi. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kembali kepada apa sih sebetulnya yang kita cari dari Toriko ini? Yuk kita sama-sama kembalikan diri. Apapun yang kita lakukan, kembalikan kepada asas tujuan bahwa kita ini ilahi antara rasul, bukan untuk apapun, ya. Jadi, nah kemudian saya sudah buka lagi sedikit dari kembali ilmu falak, menjadi ingat saya. Jadi ada di dalam ilmu falak, Bapak Ibu, ini yang kalau diberikan ini bahaya. Jadi bahayanya itu kalau kita tidak siap untuk membawa ilmu ini. Jadi ternyata Allah
dengan segala kuasanya menentukan nasib dan seterusnya, penciptaan dan seterusnya selalu dengan hitungan ternyata. Ada hitungan. Makanya ada ilmu falak itu hitungan. Sampai pada kita bisa menghitung sesungguhnya di dalam ilmu falak kapan kematian datang. Nah ini yang bahaya. Bahaya. Nah saya ketemu dengan di Jombang waktu kemarin perjalanan ke Jawa Timur dan Bali. Dan dipertemukan dengan kiai besar yang ahli falak. Dan saya diberikan kitab satu dari beliau yang berhubungan dengan kematian tadi. Jadi kata beliau, saya nggak berani dia menyampaikan ini kepada sembarangan orang. Tapi kata dia, kami baru berani menyampaikan ini kepada orang yang bertorikoh. Karena tidak orang bertorikoh maka akan terjaga. Karena dalam torikoh itu ada hubungan dengan mursyidnya, ada hubungan rohito dengan dosidnya. Artinya akan terjaga, dijaga dulunya. Itu kenapa dia yakin seperti itu. Tidak akan lolos, tidak akan bablas. Pasti ada kontrolnya. So kalau tanpa kontrol bahayanya kan begitu. Nantinya bisa jadi Tuhan. Iya kan? Yang menentukan kematian. Kita hitungi Bapak ini. Nama, siapa, lahir, tanggal, gitu. Ketemu Bapak nanti mati tanggal sekian. Benar ya? Ilmu falak ya? Bisa benar. Nah, ketika benarnya itu bahayanya kalau kita aku. Tapi kalau kembali bahwa benarnya ini hanya wasilah, hakikatnya takdir Allah. Bukan ilmu, bukan atas dasar ilmu ini gitu. Tapi ini memang takdir Allah. Nah kalau dengan toriko nanti begitu. Kalau tanpa toriko kok khawatirnya, takutnya nanti orang begitu, nanti menganggap menganggap dan kematian itu benar mati, lalu menganggap dirinya yang mengatur takdir, bahaya. Jadi dia jadi memang begitulah. Nah maka saya bilang untuk wilayah Mojokerto yang dikejar Jombang, saya bilang silakan kita mempelajari ilmu itu, tetapi dalam batas-batas yang umum saja, jangan masuk pada wilayah yang tadi, karena kita takut nggak bisa kontrol, gitu ya. Jadi untuk mengukur waktu sholat arah kiblat gitu sekedar itu, atau menentukan misalnya nama ini nanti jodohnya siapa, nah silakan kalau gitu ya, jadi hitung-hitungan jodoh nggak apa-apa. Tapi ya dasarnya harus senang hitungan, harus senang matematik dasarnya, kalau banyak hitungan. Apalagi kalau masuk pada perhitungan mengukur waktu sholat dan ini ada nanti masuk ada kos, ada tangan dan sebagainya. Jadi istilah matematik. Nah, jadi silakan kita berkali dengan ilmu-ilmu yang lain untuk wawasan, tetapi jangan pada akhirnya justru mempengaruhi perjalanan kita di dalam pengajaran toriko. Karena semua intinya dari ilmu apapun kembali kepada diri, kembali pada tuntunan pokok ini. Ini kunci semua. Nah dia, jadi Bapak dan Ibu yang punya kesemangatan di bidang apapun, silahkan itu wujudkan. Nah, karena seorang murid harus punya semangat yang luar biasa. Seorang murid harus punya cita-cita yang luhur, tapi cita-cita dan semangat itu yang mengarah kepada hikmah kita kepada guru, yang mengarah kepada penguatan kita kepada tuntunan mengamalkan, dan melestarikan. Dan jaga betul kemurnian ajaran guru agung ini, Bapak Ibu. Jaga betul. Saya tidak mengharapkan, sekalipun kita tidak tahu takdirnya seperti apa, tetap secara nafsu syariat saya tidak mengharapkan Suryalaya ini jadi macam-macam. Saya tidak mau Suryalaya ada versi Tangerang, Suryalaya versi Cianjur, Suryalaya versi Jakarta dan yang lain. Saya tidak mau seperti itu. Kenapa jadi seperti itu? Antara lain munculnya khususiyah di umum. Maka tolong yang khususiyah jadikan khususiyah saja. Kalau saya contohin, gimana ya contohnya? Bisa. Di sini ada satu komunitas seni, bisa.
Lalu untuk bisa mudah masuk ke komunitas seni, maka harus dikedepankan sisi seninya, kan begitu. Lalu masuklah kita memberikan pengajaran dari sisi seni. Akhirnya coba kita masukkan baca tanbihnya pakai musik, pakai seni Sunda, kecapi sulit, atau pakai apa supaya lu bisa tersentuh. Karena ini orang-orang seni harus ada sentuhan itu. Coba satu baca tanbih, satu iringi musik. Kayak gitu. Sekalipun nanti pada akhirnya betul-betul membantu memang di dalam pengasahan rasa dengan iringan itu lebih satu, lebih benar-benar terasa tanbih ini. Silakan kalau penguatannya di situ dengan tambahan. Tapi tolong itu jangan dimasukkannya di majelis manaqib, gitu. Jangan dimasukkannya di tuntunan yang sudah dituntunkan di Suryalaya. Silakan ditempatkan di majelis lain. Itu maksud saya. Tapi kalau ditempatkan di manaqiban, itu berarti kita sudah mulai dan itu berbeda dengan Suryalaya. Nanti orang gini, oh manaqiban di Tangerang, di sini ada iringan musik. Di manaqibnya, di tanbihnya, di Suryalaya nggak ada seperti itu. Nah itu yang maksudnya. Maka jangan dibatis manaqib kalau mau seperti itu. Ya. Jadi jangan begini. Nanti manaqibnya di Tangerang ada begini, manaqibnya di Jakarta ada begini, manaqib di Cianjur ada begini. Saya tidak mengharapkan itu. Berarti tidak terjaga lagi kemudiannya Suryalaya kalau begitu. Ya, jadi tolong yang khusus yang itu jadikan khusus yang lain. Kalau mau seperti itu, bikin acara lain. Silakan pakai nama majlis apalah. Gitu ya. Jangan majlis manaqiban, jangan pertama majlisnya jangan bikinlah, karena biasanya kalau yang masuk semangat muda ini banyak sekali ide-ide yang itu harus benar-benar terarah betul. Sayang, ide yang luar biasa, semangat yang luar biasa tidak terarahkan, ya, supaya tidak salah dalam arahannya nanti. Silakan munculkan ide-ide, tapi nanti dalam mengupayakan ide itu perhatikan, apakah nanti ini akan mengganggu di dalam kualitas pengamalan kita? Apakah ini akan mengganggu keimanan? Apakah ini akan merusak dan kemudian? Nah itu, diterus saja dibuat pertimbangan. Supaya dengan begitu maka kita dimasukkan oleh guru seorang murid yang punya himmah aliyah, yang bisa menjaga kehormatan gurunya, bisa memperindah, memperhalus hikmahnya, sehingga kalau sudah jadi murid maka pasti aroma tidak perlu lagi diminta, pasti akan dilimpahkan. Orang istiqomah, aroma tidak perlu lagi dikejar, aroma tidak perlu dikejar. Jadi itulah memang tuntunan-tuntunannya. Baik, demikian hadirin. Ada waktu berapa lagi kalau dilanjut? Cukup setengah jam ya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang saya sampaikan sebagai atau mengisi hikmah ini. Mudah-mudahan besar hikmah manfaat untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Dan mohon doakan, oleh semua doakan, pertama doakan para wakil kantin semoga diberikan kesehatan, umur panjang untuk meneruskan amanat guru di dalam memberikan ijazah dan talqin. Doakan para mubalik supaya bisa tersampaikan ilmu-ilmu kepada kita. Dan doakan para pengurus supaya bisa terus menjaga, mengelola aset-aset, menjaga kemurnian, mengamankan dan seterusnya tugas dari pengurus dan kita semua.